bagaimana PHK-nya dihindari, bagaimana kalau dirumahkan upahnya, dan yang kelima adalah bagaimana upah buruh yang bersifat upah harian yang di tracing pun tidak pernah secara swab antigen. Dengan demikian, pertanyaan yang kedua terjawab. Kalau tidak lagi bekerja 100%, bagaimana pengaturannya? Sedikit sekali, hanya 1% perusahaan atau pabrik yang mengikuti aturan tentang WFH dan WFO 50-50, 50%, 50%. Di data kami. Ya. Sekelas Panasonic, Astra Group, Toyota, Freeport, bank-bank besar, ya, kemudian juga pabrik-pabrik farmasi besar, Paros, ya, Avisia, kemudian juga retail besar, kemudian juga pabrik pertambangan dan pabrik-pabrik kimia besar, ya, pabrik-pabrik tekstil yang jumlahnya karyawannya di Serang ada 40.000 orang, di Cianjur ada 30.000 orang, di Bandung Raya ada hampir satu perusahaan 25.000 orang, di Serang satu perusahaan 40.000 orang, di Cianjur satu perusahaan 30.000 orang, kerjanya 100%. Bagaimana dia bisa mengatur WFH? Jadi hanya macan kertas di tingkat pabrik. Dari survei ini juga, yaitu pada pertanyaan keempat, ya, berapa persen buruh yang kena COVID di perusahaan saudara dan berapa persen yang meninggal? Di atas 10% rata-rata menjawab. Jadi ada yang menjawab, saya kalau diklasifikasikan yang terjadi penularan COVID-nya tinggi di tiap-tiap perusahaan, 1-5% tingkat penularannya itu sekitar 10% perusahaan yang kami survei. Jadi di 10% dari 1.000 perusahaan itu tingkat penularannya 1-5%. 5-10% dan di atas 10% itu jumlah perusahaannya adalah 80%. Maaf ini, tolong kawan-kawan beritakan saja ya, Pak Anies, Gubernur DKI Jakarta, periksa PT Transjakarta TJ itu beroperasinya 100%. Sampai hari ini saya baru mendapatkan laporan tingkat kematian para pekerja buruh karyawan Transjakarta lebih dari 20 orang. Hari ini masih ada yang mati. Tingkat penularan sudah lebih dari 10% penularan COVID-19. Ini ada apa dengan pemerintah DKI Jakarta? Terutama Kadishub Pemda DKI Jakarta. Ini survei, ada data kami langsung dari karyawan Transjakarta. Ada apa ini dengan Gubernur DKI Jakarta? Di rumahnya sendiri saja Transjakarta di bawah BUMD Pemda DKI, 20 orang pekerja buruh sudah meninggal, Pak Gubernur, dan ratusan orang sudah tertular COVID-19. Tidak ada yang kerja WFH 50%, WFO 50%. Jangan sidak-sidak ke perusahaan lain, di rumah sendiri tidak disidak. Ini data. Ada apa nih dengan Kepala Dinas Perhubungannya? Kami minta kerja bergilir, bukan berhenti. Kerja bergilir, diatur. Operasionalnya itu diatur. Ini nih, silakan dilihat data-data kami. Ya begitu pula dengan perusahaan-perusahaan raksasa. Perusahaan-perusahaan raksasa ini kan baik ya, protokol kesehatannya baik, hubungan kerjanya baik, pemberian upahnya baik. Tapi mereka nggak menjalankan protokol tentang WFH dan WFO itu. Panasonic, silakan periksa pabrik-pabrik Panasonic. Semua bekerja 100%. Astra Group, semua bekerja 100%. Ini jawaban dari pimpinan serikat pekerjanya ya. Kalau memang saya salah, mari kita periksa lagi di lapangan. 100% pabrik beroperasional, alasan manajemen adalah ada izin Menteri Perindustrian dan peraturan Menteri Tenaga Kerja tidak kunjung tiba untuk
dikeluarkan. Jadi dengan demikian kesimpulan kami terhadap pertanyaan pertama, apakah saudara di pabriknya, perusahaannya masih bekerja 100%? 99% menjawab iya. Kemudian apakah yang 1% itu yang bekerja tidak 100% operasionalnya? Mereka menyatakan ada yang menjalankan WFH dan WFO. Dan ada di beberapa perusahaan dalam kuesioner ini juga dijawab, ada perusahaan yang baik, yaitu ketika isomannya yang buru-buru isolasi mandirinya di atas 10% itu diliburkan dulu 1 minggu atas inisiatif sendiri dari perusahaan, tapi itu jumlah cuma 1%. Ketika ditanya apakah buruh yang terkena COVID dan berapa orang yang meninggal akibat kerja operasional pabrik 100%, mereka menyatakan yang tertular selama 2 minggu dari mulai PPKM darurat hingga PPKM level 4 sampai hari ini itu 10% rata-rata tertular di pabrik masing-masing. Yang menjawab di atas 10% ini adalah 90% kuesioner. Ya, dan itu pesan-pesan raksasa. Saya minta melalui kawan-kawan media, sampaikan ke Pak Gubernur Anies, hentikan kematian-kematian para pekerja buruh karyawan di Transjakarta. Sidangnya bukan ke kantor orang, kantor sendiri dulu. Kami minta pada pengusaha-pengusaha Panasonic, Astra Group, Suzuki Group. Suzuki itu ada puluhan orang yang meninggal. Ya, perusahaan farmasi raksasa, perusahaan-perusahaan perbankan raksasa multinasional, pertambangan. Ikuti, kalau memang konsisten ikuti kebijakan PPKM darurat dan PPKM level 4. Ya, kemudian pertanyaan yang lain dijawab, yaitu apakah nomor 3, apakah manajemen sudah mengajak diskusi atau memberikan informasi? 80% menjawab belum, tetapi sudah diingatkan. Artinya proses berundingnya belum, tapi sudah diingatkan akan ada risiko pengurangan daripada karyawan. 80% menjawab. 20% menjawab sudah, bahkan sudah ada yang di PHK. 5% dari 20% itu yang sudah diajak berunding, 5%-nya bahkan sudah ada yang PHK. Nah, memang data yang kami belum dapat yang dari perusahaan retail. Ya, ini belum dapat memang. Misal contoh mall-mall, toko-toko, ya belum. Ini lebih pada publikasi ya, pada manufaktur. Lebih banyak mayoritas kuesioner. Kemudian, jadi dari jawaban ini menjelaskan 80% sudah diingatkan. Memang belum ada perundingan. Berarti early warning dari manajemen tentang ledakan PHK itu sudah ada. Perusahaan punya bisnis plan 1 tahun. BP disebutnya kan, rencana bisnis 1 tahun. Kalau dia punya rencana bisnis 1 tahun, dalam 1 tahun itu 3 bulan sangat terganggu, pasti mereka akan melakukan revisi terhadap bisnis plan. Dan bisa dipastikan target produksi tidak tercapai. Saya kan masih bekerja jadi paham sekali itu. Jadi kalau itu revisi terhadap bisnis plan, antara tingkat profit dan sales amount itu diturunkan, bisa dipastikan pengurangan karyawan. Nah, ini dijawab oleh 80% kuesioner. 20% menjawab sudah ada diskusi, bahkan 5% diantaranya sudah ada PHK. Siapa saja di kuesioner yang menjawab sudah ada PHK? Di komponen otomotif. Karena kan komponen otomotif, dia tidak, dalam penjelasan kuesioner ini, dia tidak menjual produk barangnya ke domestik saja, tapi ke ekspor. Nah, negara-negara yang menerima ekspor daripada produk-produk komponen otomotif ini sudah banyak yang tutup. Maka perusahaan yang terdampak COVID-19 tutup, PHK. Satu perusahaan bahkan ada yang sampai hampir 100 orang. Nah, ini jawaban. Nah, yang 5% lain itu pasti tutup. Itu retail. Aspek grup itu kan banyak anggota retail. Ramayana, Matahari, Tip-Top, termasuk logistik. Itu udah pasti. Mall-mall udah pasti.
bagi kita jadi aneh ya. Mall kan tempat penumpukan orang, kata pemerintah, maka ditutup. Loh, pabrik itu penumpukan orang, oh bukan. Mall berapa sih jumlah mall di Indonesia? Katakan jumlah mall ada, katakanlah di Jawa Bali mungkin katakanlah 100 mall. Satu mall akan ada mobilitas orang katakanlah 1000, cuma 100.000. Di Jawa Bali pabrik tekstil, satu pabrik tekstil sepatu di Serang bisa. Tadi saya sebut di Cianjur Serang, satu pabrik 40.000 orang. Lah mall ditutup, kok pabrik ini kan ditutup? Aneh. Gimana cara menjelaskan logikanya? Pabrik, nah udah tutup juga ya, saya bilang dari data ini. Satu pabrik Admira di Cimahi, hampir 1.000 orang karyawannya di PHK karena COVID. Kemudian Lawe di Bandung Raya, Bandung Barat kalau saya nggak salah laporannya, itu hampir 7.100 orang di PHK. Makanya aneh, semua aneh. Mall ditutup, pabrik dibiarkan. Ini data ya, kami menjelaskannya. Nah kemudian apa saran saudara dalam situasi sekarang ini? Jawaban daripada 1.000 kuesioner itu adalah kita simpulkan, KSPI menyimpulkan, satu, orang yang isoman, guru yang isoman, itu pernah saya jelaskan, kan tidak lapor ke Satgas Covid atau Puskesmas, nggak dapat vitamin dan obat-obatan. Maka saran yang pertama dari para kuesioner ini adalah yang isoman itu diberikan vitamin dan obat-obatan gratis melalui jaringan BPJS Kesehatan. Tolong sekali lagi, melalui jaringan BPJS Kesehatan. Please help us. Gak bisa telemedicine, itu bagus, tapi jangkauannya susah. Yang kedua, bansos. Bansos itu pasti melalui dinas sosial dan dinas kesehatan, artinya puskesmas. Karena dia nggak lapor puskesmas, tetap nggak dapat. Jadi kalau BPJS Kesehatan, jaringan klinik dan jaringan rumah sakit swastanya banyak menyebar seluruh Indonesia. Dan buruh mayoritas adalah peserta BPJS Kesehatan, sehingga dia bisa ketika isoman menggunakan jaringan provider klinik dan rumah sakit swasta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan vitamin dan obat. Please help us. Tolong kami. Keluarkan itu, kenapa BPJS Kesehatan nggak bergerak ini? Kan sama-sama sakit, cuma isoman. Ya memang konsekuensinya pemerintah harus menambah biaya terhadap darurat COVID kepada iuran BPJS Kesehatan. Saya nggak tahu bagaimana pemerintah membagi anggaran bantuan sosial, bantuan vitamin. Udah ada ya, tapi nggak nyampe ke buruh. Itu saran yang pertama. Ada nggak perusahaan yang memberikan vitamin dan obat-obatan? Ada, 10%. Jadi dari 1.000 kuesioner, 10% perusahaan memberikan obat-obatan dan vitamin gratis. Dengan kata lain, 90% banyak perusahaan tidak memberikan obat-obatan dan vitamin gratis. Terutama yang upah harian di tekstil, garment, sepatu. Yang karena Omnibus Law, status hubungan kerja sudah sungguh menyengsarakan Omnibus Law di tengah pandemi COVID. Dan orang sakit, menurut informasi ya, saya akan klarifikasi lagi ke bawah, karena data kuesionernya begitu, di tekstil, garment, sepatu, dirubah statusnya dan takut upahnya dipotong karena upah harian, tetap masuk kerja. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar saat seluruh negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.